Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat saja ya dan di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita jumpa lagi di tema 2 subtema 4 bermain di tempat wisata, pembelajaran 2 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk menjaga kesehatan, terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah, dengan mendengarkan teks bacaan tentang Istana Pasir, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan percaya diri. Dengan menjawab pertanyaan teks tentang Istana Pasir, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan cermat. Dengan memperhatikan gambar tentang berbagai benda yang digunakan dalam membuat Istana Pasir, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan cermat. Dengan memperhatikan gambar tentang berbagai benda yang digunakan dalam membuat Istana Pasir, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuknya dengan cermat. Dengan berdiskusi kelompok kecil, siswa dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan disiplin. Serta dengan mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan disiplin. Dengan membaca teks tentang bermain domba serigala, siswa dapat menjelaskan variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungannya dalam berbagai bentuk permainan domba serigala dengan cermat. Dengan menjelaskan aturan bermain domba serigala, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak menekuk tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan domba serigala dengan disiplin. Yuk kita mulai pembelajarannya. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Ayo mengamati. Amati judul teks yang ditulis gurumu di papan tulis. Apa yang kamu ketahui tentang Istana Pasir? Coba ceritakan di hadapan teman-temanmu. Kemudian simaklah cerita yang disampaikan tentang Istana Pasir. Sesuaikan ceritamu dengan isi teks berikut. Nah ya, sekarang kamu tahu kan tentang Istana Pasir? Coba ceritakan di hadapan teman-temanmu. Ya, kita ceritakan ya bersama-sama. Ya, Istana Pasir adalah sebuah bangunan yang dibentuk dari pasir ya. Pasir biasanya ada di mana anak-anak? Ya, ada di tepi pantai ya. Nah, pasir itu bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Salah satunya yang terkenal adalah Istana Pasir ya. Nah, dalam membentuk istana pasir dibutuhkan alat-alat seperti sekop, garpu untuk pasir ya, skop untuk pasir, cetakan, dan lain-lainnya ya. Nah, dalam membuat istana pasir diperlukan kerjasama agar terbentuk sesuatu yang istana pasir yang indah ya. Nah, begitulah sekilas tentang cerita Istana Pasir ya. Di mana diadakan membuat istana pasir? Ya, di pantai. Siapa biasanya yang membuat istana pasir? Ya, anak-anak dengan bimbingan orang dewasa. Nah, sesuaikan ceritamu dengan teks berikut. Yuk kita baca dengan lancar teks berikut.
Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan yang lain digunakan dalam kegiatan adalah bisa juga salju ya anak-anak. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau salah satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir ya. Nah, jadi ada dua ya. Ada dua jenis istana pasir yaitu khas istana pasir dan tetes ya. Nah, ini gambarnya ya. Gambar istana pasir yang awalnya ya kita cetak dulu. Ini nanti kita bikin tambahannya tiang-tiang semua ya. Ini dibantu ember dan sekop ya. Ada cetakannya juga ya. Ini awal nanti kita bikin banyak bangunan seperti ini. Kita susun ke atas menjadi sebuah menara ya. Jadi alat yang dibutuhkan adalah ember dan sekop. Nah, ini sudah mulai membentuk sebuah istana sederhana ya anak-anak ya. Nah, ini ada skop, ada ember, ada cetakan-cetakan lainnya. Ayo menulis, buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Yuk, kita bahas bersama anak-anak ya. Apa itu istana pasir? Nah, boleh ya seperti itu. Apa bahan utama dalam pembuatan istana pasir? Kita hanya membuat pertanyaan ya anak-anak ya. Nomor 3. Di mana biasanya istana pasir dibuat? Berapa jenis istana pasir? Apa alat yang digunakan untuk membuat istana pasir? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan tadi yang kita sudah baca ya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan isi teks bacaan. Apa bahan utama membuat istana pasir? Apa Nana? Betul. Pasir dan air ya. Nomor 2, di mana istana pasir dibuat? Di mana anak-anak? Di tepi pantai. Nomor 3, siapa yang suka membuat istana pasir? Anak-anak. Ya betul ya. Nomor 3, nomor 4. Apa bentuk istana pasir khas? Menara. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Pasir yang sangat basah diteteskan ya di atas pasir basah lainnya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut. Nah, ini ada percakapan antara ibu guru dan anak-anak ya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Ya, Bu. Ayo mengamati. Buatlah laporan pengamatanmu. Tadi Bu Guru sudah memberhentikan anak-anak main ya. Diberhentikan sejenak karena akan mengamati benda-benda di pantai. Nah, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Air, pasir, ember, skop, dan kerang. Petunjuknya, 1. Pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. 2. Amati gambar tersebut satu persatu. 3. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, hasil pengamatan benda itu adalah air. Ciri-cirinya, benda cair, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Nah, benda berikutnya adalah nama benda pasir. Ciri-ciri bendanya, teksturnya kasar dapat dibentuk. Nomor 3, nama benda ember. Ciri-cirinya, benda padat, bentuknya tabung terbuat dari plastik ya. Nah, kita lanjut. Nah, inilah gambar-gambarnya ya. Ada gambar air, ada pasir, dan ada ember.
Nah, kita membuat kesimpulan ya, berdasarkan pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri dan bentuknya masing-masing. Boleh kalian tambahan. Dan kegunaannya pun masing-masing. Berbeda-beda ya. Kita lanjut. Ayo berlatih. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berilah tanda centang untuk benda yang tetap. Ingat ya, yang tetap, yang tidak berubah. Yuk kita bahas bersama-sama. Ini gambarnya. Ada pasir, sekop, kepiting, binatang ya, hewan, ember, hasil cetakan, pasir, ada botol, kerang, dan di dalamnya ini pasir ya. Kita kerjakan yuk. Apakah pasir benda padat? Benda tetap, maksud Bu Guru padat, tapi apakah pasir benda tetap? Tidak. Pasir mengikuti wadah tempatnya ya anak-anak. Apakah sekop benda tetap? Iya, betul ya. Dia tidak berubah-ubah. Apakah binatang-binatang ini benda tetap? Ya, karena binatang-binatang ini tidak berubah. Ditempatkan di toples ya jadi kepiting. Ditempatkan di ember ya tetap kepiting ya. Contohnya. Nah, ember? Iya, ember benda tetap anak-anak, tidak berubah-ubah. Ini pasir yang sudah dicetak? Tidak ya, dia tidak benda tetap karena berubah-ubah. Dicetak menjadi gunung kayak gunung, dicetak menjadi bangunan menara seperti menara, dicetak menjadi balok seperti balok ya anak-anak ya. Nah, ini botol bentuknya tetap. Botol diletakkan di ember tetap botol. Botol diletakkan di baskom tetap botol, dia tetap ya. Nah, ini kerang. Kerang juga apa anak-anak? Iya betul, tetap. Sedangkan pasir di dalam botol berubah-ubah ya. Ketika dimasukkan ke dalam botol, pasir ini seperti botol. Ketika dipindahkan ke dalam gelas, pasir akan berbentuk seperti gelas. Kita lanjut ya. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu? Sampah kalian yang berserakan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore! Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Kata anak-anak itu ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Tampilkan teks percakapan di atas di depan kelasmu ya. Jika kalian berada di rumah, boleh dengan orang tuamu dan anggota keluargamu ya. Perhatikan ekspresi dan intonasimu. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Aturan di rumah. Nah, apa saja aturan di rumah? Ini contoh ya. Tentunya aturan di masing-masing rumah akan berbeda ya. Nah, 1, mandi 2 kali sehari. 2, menggosok gigi 2 kali sehari. 3, memakai pakaian yang bersih. 4, mencuci tangan sebelum makan. 5, makan makanan yang tidak terbuka. Banyak ya aturan di rumah ya masing-masing keluarga ya. Misalkan bangun tidur, membereskan tempat tidur. Mandi 2 kali sehari. Kemudian mengerjakan PR sebelum bermain ya.
Itu contohnya membantu orang tua. Nah, itu aturan-aturan yang di rumah kalian masing-masing ya. Ini 5 Bu Guru membuat contoh aturan hanya 5 ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Nah, kalian nanti bisa buat aturan di rumah kalian masing-masing ya. Ayo berlatih. Simaklah gurumu menyampaikan aturan dalam bermain domba serigala. Kemudian praktikkan gerak dasar menekuk. Nah, ini lihat gambar nomor 1. Berdiri, tangan direntangkan, diangkat ke atas, dikepal. 2. Berdiri dengan kaki 1. Kaki 1 lagi diangkat sejajar dengan pinggang, kemudian tangan dibuka ke samping ya. 2. Kemudian tetap kaki dibuka, tangan diluruskan ke bawah, menekuk badan ya, menekuk badan sejajar antara pala dan pinggang. Nah, dengan gerakan-gerakan ini kalian bisa lakukan dengan hitungan 2 kali 8 ganti ke gerakan yang berikutnya, 2 kali 8 ganti ke gerakan yang berikutnya ya. Praktikkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Nah, ini permainan domba serigala. Ini Edo menjadi serigala. Yang dombanya adalah Benny. Dan teman-temannya membuat kurungan ya dengan bergandengan tangan membentuk lingkaran. Menjaga agar Edo jangan keluar. Karena kalau Edo keluar akan menangkap Benny, dombanya. Serigalanya akan menangkap domba ya. Nah, permainan ini seru sekali ya. Permainan ini sepertinya sama ya dengan permainan apa, Nana? Iya, permainan kucing dan serigala. Kucing dan serigala. Tom and Jerry ya. Kucing dan tikus. Permainan kucing dan tikus sama ya. Bentuk permainannya. Nah, usahakan jangan sampai Benny tertangkap oleh Edo. Ayo menulis, coba ceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala. Nomor 1, harus ikut home pimpa. Nomor 2, pagar membentuk lingkaran. Nomor 3, anak-anak yang menjadi pagar berdiri saling berpegangan tangan. Domba awalnya berada di tengah lingkaran. Kemudian, serigala berupaya mengejar domba baik di dalam lingkaran maupun dalam kandang ya. Nah, ini adalah ini adalah cara melakukan permainan domba serigala. Nah, nanti kalian akan Bu Guru tugaskan membuat pertanyaan dari kalimat-kalimat ini ya, seperti harus ikut home pimpa. Nah, nanti apa yang harus dilakukan sebelum bermain? Gitu ya, nanti contoh pertanyaannya. Pagar membentuk lingkaran. Apa bentuknya pagar? Lingkaran ya. Nanti anak-anak menjadi pagar berdiri saling berpegangan tangan. Terus, bagaimana tangan anak-anak yang menjadi pagar berdiri sambil bagaimana anak-anak yang menjadi pagar berdiri saling titik-titik-titik ya, berpegangan tangan ya. Di mana awalnya domba berada? Di tengah lingkaran. Nah, ini ada serigala berupaya mengejar domba baik dalam lingkaran maupun di dalam kandang ya. Di mana serigala berupaya mengejar domba? Di dalam lingkaran maupun di dalam kandang. Nah, itu contoh-contoh kalimat apa, Nana? Kalimat pertanyaan berdasarkan teks cerita cara melakukan permainan domba serigala ya. Nanti ada tugas kalian seperti itu. Nah, kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran 2 ini. Menyebutkan isi teks, mencatat isi teks pendek, melakukan pengamatan sederhana, dan mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar dengan berpedoman pada isi teks Istana Pasir. Nah, ini isi teksnya ya. Kita juga sudah belajar mengidentifikasi berbagai macam aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan mensimulasikannya. Nah, ini ya, aturan di rumah tadi ada Bu Guru tulis contoh 5 ya. Karena aturan di setiap rumah berbeda-beda ya, tergantung anggota keluarga itu membuat kesepakatan membuat aturan di rumah. Dan kita sudah menjelaskan dan mempraktikkan
variasi gerak, menekuk tanpa berpindah tempat dengan berpedoman pada teks bermain domba serigala. Nah, ini ya. Kemudian melakukan permainan domba serigala. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa menjelaskan aturan di tempat wisata. Nanti orang tua bisa menjelaskan ya pada anak-anak aturan tempat wisata. Seperti membuang sampah pada tempatnya. Ikuti aturan yang ada yang tertulis di dalam tempat wisata ya. Nah, tugas di rumah berdasarkan teks cara melakukan permainan home pimpa dan serigala. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Tuliskan 5 aturan yang ada di rumahmu. Nomor 3, amati benda, skop, dan kerang. Dan tuliskan hasil pengamatan dan simpulanmu. Nanti kalian amati ya benda, nama benda, skop, dan kerang ya. Nanti kalian tuliskan hasil pengamatan dan simpulannya. Demikianlah pembelajaran tema 2 subtema 4 bermain di tempat wisata dalam pembelajaran 2 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 3. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.